Selamat datang di I Like Monday Podcast. 1, 2, 3, come on! Buat kamu yang penasaran ini podcast apaan, ini adalah salah satu podcast terbaru, acara terbaru ya lebih tepatnya ya. Iya, betul. Dari Libra Permana Wonogiri. LPW. Iya, Cara LPW mengapresiasi karya kita. Iya. Orang-orang yang suka ngomong kayak kita diapresiasi coy. Akhirnya kita punya wadah untuk mengapresiasi diri sendiri. Iya. Biasanya kita dapat beginian 17 Agustus. Nah, itu. Sekarang job kita nambah. Akhirnya ya. Akhirnya. Setelah selain mengerjakan pekerjaan harian, kita punya job tambahan. Oke. Itu aja perkenalannya, bingung kan? Iya begini, emang begini. Oke, kita mau Kita ngobrol dulu dong. Ini I Like Monday. Ini I Like Apaan? Monday. I Like Monday. Apaan? I Like I Like Monday itu Monday. apaan sih? Dia launchingnya kapan? Terus akan setiap kapan aja? Kapan coba? Ayo. Ini akan kita rilis setiap seperti judulnya dong, setiap 1 minggu sekali. Karena I Like Monday berarti awal. Awal. Monday itu apa? Senin dong, Oh, masa Senin. Minggu. Bahasa Inggris sudah bersatu. Jadi Oke. podcast ini akan membahas segala hal, bisa soal kegiatan mungkin yang ada di LPW, Oke, terus kabar-kabar terus. terbaru, Terus mungkin apa lagi? apa tuh? Event mungkin, Event terus sesuatu yang bisa berhubungan dengan Libra masuk. Terus dan juga di luar itu juga curhatan. curhatan. Pokoknya semua akan berarti kita bahas di mewadahi sini. curhat. Bener. Oke, berarti Semuanya. aku boleh curhat. Jangan. Oh, lo kan jangan. Curhatanmu terlalu susah. Terlalu susah. Ya? Oke. Yang pasti ini non pekerjaan ya. Non bekerja. Tidak ada bahas pekerjaan di sini. Oke, yang penting kita di sini have fun aja. Betul, Gitu. Bang. Dan juga I Like Monday di episode pertama ini akan di launching pada saat Libra membara. Jadi buat kamu yang lagi dengerin I Like Monday ini, kamu baru mendengarkan launchingnya di acara Libra Membara. The best. Libra Membara kapan? Libra membara itu tanggal berapa sih? 15 ya? Tanggal 15 Februari 2021 besok Senin. H+1 Valentine. Yoi, Jangan ya. H+1 Valentine. Oke. Di Libra Membara tuh kita wajib ngapain? Wajib apa itu? Merayakan apa itu? Salah. Wajib pakai baju merah. Emang ya? Yoi, Aku nggak tahu loh itu. Waduh, kurang update berarti aku. Iya dong, makanya selain bekerja tuh update info. Oke. Ada wadah tuh. Lagi dan kalau ngomongin soal Libra membara, itu kan kita selalu ngadainnya ketika Valentine. Iya, betul. Ini kan H+1 Valentine. Iya. Ini ada yang lagi kita anggurin di depan kita. Oh gitu. Ada narasumber kita, ada Ya ampun, Gusti. dia udah begini-begini. Udah gini. Maafkan Mas, kamu kapan diajak ngomong, Mas? Aduh. Selamat datang buat Gusti. Ada namanya siapa? Gusti siapa? Gusti Ayu Triami Putri. Gusti Ayu Triami Putri. Triami Putri. Triami Putri. Triami Putri. Susah ya? Enggak. Panggilannya. Gusti aja. Oh, kirain Bambang loh. Enggak ya? Gusti. Oh, panggilannya Gusti aja. Jadi Gusti ini adalah teman kita dari Section A. Iya. Berapa sih? 8. Dari E8. Halo Mbak Gusti. Halo. Halo. Halo Jiwa. Kenapa jadi halo-halo? Oke, di sini kita mau ngomongin yang berurusan juga dengan Libra membara, Valentine. Valentine. Kalau Valentine kan Identiknya? berhubungan dengan cinta. Iya. Cinta. Narasumber kita keren banget. Kok bisa? Lika-liku cintanya udah bisa kita lihat dari postingannya. Apa nih? Postingan di mana? Postingan Kalian kita aduh. promosiin dong. Postingan yang ada di mana? Di mana? Dia itu adalah salah satu orang yang bisa dibilang aktif di sosial media. Sosial medianya apa? Dia punya sosial media yang paling aktif Twitter ya. Oh, Twitter. Parah sih Twitter dia aktif banget. Gue Boleh di-share nih Twitternya apa? Biar teman-teman tuh, oh itu di situ. itu. Lumayan nambahin follower. Twitternya adalah Hesikni. Oh bukan itu Twitter saya. Oh, itu belum terhubung. Jangan. Ada siapa? Gusti Ayu TP. Gusti. Itu Gusti Ayu Instagram, TP. Twitter. Ya, sama. Oh sama. Gusti Ayu TP. Ini ejaannya ejaan bahasa Cembek dan benar. Jadi teman-teman kalau nge-share itu enggak ya kalau terus nge-search itu enggak dapat,
Berarti bukan bahasa Indonesia yang benar. Dan juga kita undang dia itu karena apa ya? Termasuk salah satu anak muda yang bisa Tua dibilang padahal. umur lu berapa? Kamu tua. 24. Oh, 24. Ini baru ini loh ya, ada bintang tamu yang nge-share umur terang-terangan saudara-saudara. Dan dia pede untuk mengakui dia tua. Iya. kan? Oke, jadi umurnya adalah 24 tahun. Ada yang mau nambah? Kalau mau ini orangnya udah berapa pacar belum? Kegiatannya apa? Bisa di search nih @GustiAyuTP. Susah jadi orang yang terlalu jujur. Iya benar. Oh iya benar. Makanya jangan terlalu jujur. Ada beberapa hal yang Jangan terlalu perlu ditutup jujur. gitu. Aduh, privasinya itu ya. Udah punya pacar belum? Pacar. Dia nggak mau share. Biar makin penasaran. By the way, Oh, oke. kita udah selesai perkenalannya dulu nih sama Gusti. Kita udah tahu Gusti kayak apa gitu ya. Sosial medianya kita udah share. Iya betul. Kita udah share. Nambah ini lebih Habis promosi. ini kalau nambah follower ya jangan lupa ada kita berdua. Promosi. Terima kasih itu langsung sama kita. Jangan lupa ya. Urusan tentang itu. Oke, kalau ngomongin soal Valentine, cinta-cintaan. Cinta-cintaan. Di sini gue mau tanya sih, arti cinta kamu dulu apa? Arti cinta apa ya? Boleh cinta sama pasangan, Boleh sama cinta, keluarga, nah, sama pekerjaan boleh. sama kadal lu yang lu pelihara itu, boleh? Ih, tahu aja kan. Kamu lover. Enggak ya? Aku jadi Peliharaanku tahu loh dia. aduh. Kamu memang harus berhati-hati sih. Dia tuh emang gitu. Jangan posting sesuatu yang privacy itu di sosmed. Peliharaan. Makanya kalau dikasih PR bisa ditahu. Oh iya benar. Gimana sih? Oke. Gimana? Arti cinta. Arti cinta. Boleh sama keluarga, boleh sama teman, boleh sama cinta sama pekerjaan kan juga Sama bisa. pekerjaan juga boleh. Apa menurutmu arti cinta? Arti cinta kalau menurut aku sih mengasihi sih. Mengasihi. Keikhlasan juga. Oh, keikhlasan. Mengasihi dan keikhlasan. Cinta Kamu bucin banget ya? Iya. Baru sadar. Iya. Mengasihi dan keikhlasan tuh. Berarti dari omongannya dia tentang arti cinta itu bisa dikatakan cinta itu gak cuman dua sejoli yang digabungkan aja tanpa alasan. Oh gitu. Tapi kan di situ ada landasan yaitu saling mengasihi dan juga ikhlas. Gitu. Keren ya. Dalam loh. Searchingnya banyak ini. Iya betul. Iya emang gini orang tuh kalau udah di medsos itu udah Lama, gitu ya. itu pasti dia Pembawanya filosofinya gini. tuh Bener. gede gitu. Followersnya Firsa Besari. Tahu juga dia kalau aku. Kan gue bilang. Kaget gak kalau diketawain sama dia ya? Gila. Makanya hati-hati di sosmed. Makanya ini kita sambil campaign hati-hati di sosmed. Aku ngefans sama Versa dia tahu. Astaga. Bapak lu nama siapa sih gue tahu? Nah, Gak bercanda. jangan-jangan doi kamu gak setahu dia nih. Enggak ada. Oke. Kalau ngomongin soal cinta ada versi Gusti kayak gitu. Kalau versi cinta versi lu apa? Kalau cinta versi lu apa maksudnya? Susah ngomong. Cinta versi aku. Cinta versi aku itu adalah mirip sih ya, karena memang ada keikhlasan di situ. Kalau nggak ikhlas kita nggak cinta. Betul. Itu. Kalau kamu? Cinta versi aku itu lebih ini sih saling pengertian gitu. Oh, saling pengertian. Saling pengertian, saling terima. Ya kalau namanya cinta ya. Namanya cinta kan ya pasti hubungan antara dua orang yang mereka udah saling mengerti satu sama lain, udah saling apa ya, tahulah kondisi satu sama lain kayak gimana gitu sih, dan pastinya saling menerima lah itu. Karena balik lagi, kalau cinta tidak saling menerima itu namanya keterpaksaan. Benar. Keren banget ini. Nggak boleh terpaksa ya. Terima kasih Google. Gitu. Terus kalau ngomongin soal cinta nih, kan banyak banget tuh. Kayak pernah nggak sih ngalamin hubungan yang bisa dibilang, kita kan lagi di dunia kerja nih. Iya. Sedikit ngomong dunia kerja. Pernah nggak ngerasain hubungan percintaan yang bisa dibilang mengganggu hubungan pekerjaan? Pernah sih. Pernah. Apa tuh? Separah apa? Ya nggak parah sih, cuman apa ya? Kayak terlalu ini aja. Overprotective. Iya. Nonton. Biasanya kayak gitu sih. Overprotective yang seperti apa?
Kalau biasanya, kalau dari teman-teman yang udah pernah mengalami hal kayak gitu, kebanyakan si cowok itu akan lebih dominan. Jadi kayak semacam ngatur si cewek itu loh. Kamu kalau kerja, bahkan ada kondisi di mana masalah dia mau kerja di mana aja diatur sama si cowok. Oh gitu. Oh. Pengalaman ya? Enggak sih. Kirain. Kakaknya ngomong. Salah saya cuma sama kalian. Kirain aku ada pengalaman. Terus lanjutin. Terus juga ada juga itu kalau sama pasangan yang cewek sama cowok gitu. Ada juga. Emang ada pasangan nggak cewek sama cowok? Enggak, maksudnya gini kan. Yang namanya cinta kan nggak harus pasangan cewek sama cowok nih. Maksudnya ada juga anak dan juga orang tua. Oh gitu. Nah, iya. sifat cinta dari orang tua pun juga biasanya ada yang overprotective juga. Contoh, saking cintanya sama anaknya, kita pulang nih lembur sampai malam, tiba-tiba nih HP nggak tahu kenapa nggak bisa diaktifin, panik dong. Nah dari situ udah kalau sampai rumah pasti udah bawaannya kepikiran aja si orang tua, saking mungkin cintanya sama si anak, takut kehilangan, takutnya kalau ada apa-apa kayak gitu sih. Itu sebenarnya bagus, tapi juga ada yang terlalu over kayak ngapain sih harus lembur tiap hari, contoh. Karena kan mungkin juga orang tua kita nggak tahu nih kondisi pekerjaan kita kayak gimana dan kondisi dia di pekerjaannya belum tentu sama dengan kita kan. Gitu. Kalau Gusti, pengalamannya apa tuh? Kalau aku sih dari pasangan sih. Pasangannya Pasangan. kenapa? Yang mana? Aduh. Cari tahu. Pasangannya manusia kan? Si usaha. Enggak, bentar. Lagi. Manusia kan? Manusia bukan sih. Ya masa kadal? Ya, siapa tahu berubah jadi cubit. Manusia kan? Iyalah manusia. Cewek cowok? Saya. Cowok. Oh cowok, syukurlah. Harga diri dia jatuh setelah ini saudara-saudara. Aku kan make sure gitu loh, memastikan bahwa bintang tamu kita ini memang Normal. patut dijadikan panutan di medsos gitu loh. Kita kan kalau undang bintang tamu itu yang berkualitas. Nah, salah satu ini ada yang berkualitas. Salah satu dari Kayak gimana sih? Nah gimana tuh? Overprotective. Kamu diapain gitu? Enggak, gini jadi kayak dia tuh kayak ngerasa kehilangan waktu gitu loh dari akunya, saking kerja terus, kadang juga lembur kan, jadi dia kayak ngerasa kurang lah waktu dari aku gitu. Oh gitu. Kamu Sabtu Minggu mana? Sabtu Minggu tidur. Oh ya itu makanya kurang waktunya. Senin sampai Jumat kerja lembur ya. Sabtu Minggu bobo gitu. Iya. Kamu kalau gitu Sebenarnya enggak langsung tidur terus sih, cuman dia ngerasa setiap hari itu kalau kan kerja dari pagi sampai sore gitu ya, kadang kalau lembur sampai malam, jadi dia ngerasa ntar sampai rumah mandi terus istirahat gitu kan, dia ngerasa kayak Tapi dia nggak pengertian misalnya. jadi dia tuh kayak kurang Pernah saya mengalami kayak gitu juga. kan, gitu. pengalaman ya. Pernah. Oh gitu. Terus bukan kalau sih. Ketika kamu ada di posisi itu, kamu ngapain akhirnya? Ya udah. Nah? Ya udah. Ya udah. Berantem juga ya udah aja. Ya udah. Luar biasa. Ikhlas sekali saudara-saudara. Kita juga tanggung jawab sama kerjaan kan yang pertama. benar. Tapi yang mau gimana lagi kan kita juga butuh Iya. dia gitu. Jadi ya gimana? Ya udah gitu. Nah, ketika dia marah-marah nih, kamu ngapain? Tidur. Tinggal tidur. Astaga. Tega kan? Tiap hari kayak gitu kan, jadi ya udahlah, jadi terbiasa gitu. Tiap hari begitu ya udahlah terbiasa. Sampai detik ini nih, masih gitu nggak? Enggak, kan Oh, sekarang udah udah enggak. Kayaknya udah bosen kayaknya. Aku udah bosen marah-marah terus sama kamu, mau gimana juga gitu kan. Iya. Terus kalau mungkin nih kamu di posisi yang paling susah banget nih, tapi jangan sampai ya amit-amit ya. Dia saking marahnya terus kamu diancam nih. Enggak. Kita udahan aja gitu. Kamu Milih aku ke pekerjaan kamu gitu. kita udah Pernah nggak sampai aja gitu. siang kayak gitu? Kalau yang itu malah aku yang nyerah sih, aku yang capek. Capek gimana Ya maksudnya? capek maksudnya, ya ngapain gitu dia terus-terusan kayak gitu ngatur aku. Sedangkan kan kalau pasangan namanya cinta kan harusnya kan saling ngerti, saling pengertian gitu. Kan Iya. aku kerja juga maksudnya bukan keegoisan, itu kan Ada tanggung jawab kebutuhan. karena kebutuhan dan tanggung jawab juga kan gitu. Jadi ya udah. Oh, Aku jadi harus memilih salah satu lah kalau emang dia juga nggak bisa ngertiin. Alasanmu apa? Kenapa lebih Kenapa? memilih kerjaan? Ya karena saat ini aku butuhnya kemudian dulu. Oh, gitu. Waktu itu deh. Nggak sayang gitu. Kan ya namanya hubungan kan pasti prosesnya juga cukup lama Iya, nih. benar-benar. Nggak kayak 1-2 minggu kayak gitu kan. Dan bisa dibilang kalau contoh PDKT kan juga PDKT-nya pasti lama kan, sampai ketemu titik di mana kalian memutuskan untuk menjalin hubungan yang serius gitu. Emang nggak sayang? Ya.
sayang, tapi karena aku Kenapa jadi lebih galau butuh. ya? Backsound Iya. galau dong, Oh, gitu. gitar. Sih. Oh gitu. Oh jadi ketika kamu di posisi udah pernah belum sih Apa? di posisi kayak gitu? Pernah. Oh pernah. Pernah. Oh jadi waktu saat itu kamu di posisi itu kamu pilih aku atau pekerjaan gitu. Terus kamu milihnya Itu malah kata hati aku sendiri sih, bukan pertanyaan dari dia. Jadi Oh, gitu. diri aku sendiri gitu, malah aku kayak ya aku harus nentuin mana yang harus aku pilih gitu. Oh, Kalau gitu. kan itu nggak cuma sehari 2 hari ya, Hmm. sering kayak gitu ya. Jadi aku mulai harus meyakini diri sendiri sih, aku butuh yang mana dulu gitu. Oh gitu. Oh jadi Mana yang akan Butuh kamu yang prioritaskan? Oh. Karena kalau dilanjutin juga dengan hubungan yang kayak gitu jatuhnya nggak sehat sih. Nah, kalau emang dia bisa berubah, maksudnya dia bisa dikit lah ngerti gitu, mungkin ya nggak ada yang harus dikorbanin salah satu kan, harus dipertahankan semua. Tapi karena dia juga nggak bisa, maksudnya susah lah buat berubah, ya udah. Oh berarti statusnya sekarang udahan? Aduh, Tadi udah dibahas, udahan, Mbak. Kenapa dia lama ya? Mohon maaf, ini yang lampu nyala apa sih? Nyala terus. Ya Allah. Ini di sini lampunya ting gitu. Oh udahan ceritanya. Udahan. Oh udahan. Apa kan? Udah. lama sih udah. Sepi banget gitu. Oh Udahan. orang sini bukan? Bukan. Oh bukan kira. Nggak ada mantan orang sih. Ya. Oh nggak ada mantan orang sini. Habis ini banyak kok. Oh iya. Siapa tahu habis ini kan pada hai Mbak Gusti. Oh, Hai, Mbak Gusti. By the way, kalau ini kan lu udah salah satu orang yang berpengalaman gitu. Untuk Pengalaman apa? Pengalaman dalam apa ini? bentar dong. Untuk di kondisi Jangan dikasih jeda dong. Berpengalamannya di kondisi antara memilih pekerjaan atau hubungan Cinta. pasangan atau Oh, iya. cinta itu tadi. Yang sebenarnya ini adalah salah satu pilihan yang susah. Bisa dibilang kalau orang zaman sekarang keren bahasa kerennya itu bisa masuk quarter life crisis cuy. Guys, quarter life crisis. Masih Yang nggak tahu Nah, artinya. Yang nggak tahu artinya. Nah ini nih, terangin Itu, dong quarter life crisis. quarter life crisis apa? itu adalah kondisi di mana bisa dibilang kamu di kondisi tidak bisa menentukan pilihan antara pilihan A atau B di dalam kehidupanmu. Nah, kebanyakan orang kondisi ini berada di usia sekitar 25 sampai 26 tahun. Tapi setiap orang akan berbeda-beda sih. Nah, bisa dibilang kalau kondisinya kayak gitu kan itu adalah kondisi yang berat. Iya. Setiap orang punya kondisi berat itu beda-beda sih. Bisa dibilang itu juga akan menjadi kondisi berat untuk orang lain nih. Nah, kan lu udah salah satu orang yang bisa survive dalam kondisi itu. Sarannya apa sih untuk teman-teman mungkin yang dengerin atau nyaksiin podcast ini yang sedang ngalamin itu? Biar mereka juga semakin bisa dapat insight gitu loh. Oh, mungkin aku harus memilih di sini atau Iya. mungkin pilihanku adalah ini gitu. Berdasarkan apa yang udah kamu Ya, jalanin jadi gitu. ya. Biar menginspirasi gitu. Kok berat ya? Kok berat ya? Aduh, Yes. aku gimana nih jawabnya? Aku salah. Ah, gitu. Gak usah takut salah. Di sini tuh gak ada yang salah. Tidak ada yang salah, benar. tidak ada yang Cewek soalnya, Oh, cewek. Iya. Oke, oke. Cewek kan selalu benar. Ya, makanya nggak pernah tahu. Woman always Iya right. salah emang cowok itu di MU. Kayak aku sekarang nih, Main woman bola. always right. Jadi di posisi aku di kanan. Benar. Iya, Ya. bener. Berarti harus live gue. Oh iya. Pergi ya sekarang. Gimana? Kalau saran aku sih, pertama ya harus dipertimbangin dulu sih ya. Dipertimbangin dulu mana yang paling butuh, mana yang paling penting dulu gitu. Ya semuanya pasti butuh lah, semua butuh kerja, butuh pasangan Betul, pasti. betul. Tapi buat saat itu kita butuh yang mana dulu? Yang paling Mana penting. yang menurut kamu jadi prioritas? Nah, yang pantas buat jadi prioritas saat itu juga gitu. Jadi ya sama keyakinan sih. Keyakinan. Buat maksudnya ngeyakinin diri sendiri gitu. Tapi Yang oke lanjut deh, nggak jadi. itu kan jadi kepotong kan. Ya oke lanjutkan, mohon maaf. Jadi Jangan suka potong-potong. Gitu. jadi ya ngeyakinin diri sendiri mana yang lebih penting, mana yang lebih harus dibutuhkan gitu. Harus dibutuhkan. Seberapa butuh kamu akan cinta? Iya. Itu pasti butuh banget lah. Semua orang pasti butuh cinta. Oh gitu. Iyalah. Semua orang butuh cinta. Memang apanya sih yang Gue bikin butuhnya butuh? duit cuy. Bodoh amat sama cinta. Hidup dong. Jangan dijeda dulu. Oh, iya, benar. Seberapa butuh cinta? Seberapa butuh cinta? Butuh banget pasti. Butuh banget. Butuhnya dalam arti apa? Kan kalau butuh uang itu untuk kehidupan nih, emang semua perlu biaya. Iya. Kalau cinta? Kita butuh
Ya tadi Perhatian. nggak cuma perhatian aja. Orang yang selalu ada. Mengasihi juga kan tadi kan kata aku cinta adalah mengasihi dan keikhlasan kan. Jadi itu. Kalau kalian butuh uang itu untuk menunjang kehidupan dong. Semua itu segala sesuatu dibeli gitu. Tapi kalau cinta, kamu butuh cinta nggak? Butuh. Buat apa? Ya buat saling mengasihi tadi. Berarti- Mengasihi kayak perhatian lah, kayak Temen gitu, kayak ngobrol. kepedulian lah, kayak gitu. Oh gitu. Gitu dong. Gitu doang nih untuk menginspirasi Kalau- teman-teman yang lain nih. Kalau ngomongin soal cinta juga nih, itu kan juga balik lagi ke support system. Aduh. Support system saya adalah nasi. Kan ada juga nih orang yang support systemnya kayak keluarga, itu kan Oh, juga iya, cinta iya, kan. iya, benar. Waktu saat kondisi itu kan termasuk kondisi fase rendah lah, dimana kehilangan pasangan gitu, harus memilih, dan kerja pun juga akan terganggu kan. Iya. Kalau kondisi saat itu, siapa yang orang yang mensupport kamu dari belakang, atau sosok siapakah? Kalau seseorang Orang tua, keluarga, Pak kalau D, yang Mungkin. pertama sih kalau aku lah ya, kalau aku malah diri aku sendiri sih. Kan jadi menerima terus kalau menurut aku kan orang lain belum tentu paham, belum tentu tahu kan masalah kita yang kita hadepin gitu. Kalau aku sih diri aku sendiri dulu. Berarti dia self healing. Self healing. Tapi kadang susah loh untuk jadi orang yang bisa self Ya, healing. susah banget. Karena balik lagi kita harus menerima. Dan menerima itu susah. Nah, itu yang susah. Benar. Gue jangan nangis. Loh. Enggak jadi ya? Oh iya. Ketahuan kan cengeng. Ya elah cowok bro. Oh, nggak Salah ya? apa-apa, nggak apa-apa. Kalau untuk saat ini nggak apa-apa. Maksudnya Kenapa malah saya ya? Kalau ngomongin soal yang diceritain Gusti tadi, bisa dibilang kan itu masuk hubungan yang overprotective. Iya. Itu termasuk hubungan kamu yang paling overprotective tadi? Iya, itu yang paling Paling overprotective. Terus kenapa? Sorry, bertahan berapa bulan? Oh, 2 tahun kurang sih. 2 tahun kurang itu lama loh. 18 bulan tuh berapa tahun? 18 bulan. Iya. Hampir 2 tahun lah ya. Hampir 2 tahun dong. Tapi awalnya nggak kayak gitu sebenarnya, nggak tahu sih, makin lama Berubah. makin gitu. Awalnya nggak. Apa yang mendasari kamu bertahan dengan hubungan yang bisa dibilang overprotective kayak gitu? Kan beban mental juga loh. Ya kayak tadi kan dari awal nggak kayak gitu kan, jadi Oh. beberapa bulan sebelum udahan Aman-aman aja. Iya. Gitu. Terus kalau sekarang di kondisi sekarang ketemu lagi nih orang yang kayak gitu, Nggak. kenapa? Ya udah, ya ngapain lagi? Udah trauma gitu ya? Iya. Oh gitu. Kan banyak juga nih dari teman-teman kita yang mungkin mengalami kondisi di mana pasangannya terlalu overprotective. Banyak juga kok yang teman-teman yang cerita gitu. Kayak secontoh pulangnya kemalaman, bilang kalau kerjaan belum kelar, harus selesai kerjaan, tapi sama keluarganya atau sama pasangannya dikiranya kemana-mana. Itu kan juga ada, itu kan juga termasuk overprotective yang bisa dibilang gak bagus kan? Enggak sih, kalau menurut aku itu bukan overprotective. Apa? Namanya curigaan. Itu Iya, beda nih. Kalau overprotective itu dasar dalam hatinya adalah ingin melindungi. Oh, oke. Kalau itu namanya mencurigai, itu bukan melindungi, itu berarti dia sengaja cari-cari kesalahan. Oh gitu. Iya gitu. Salah. Lo gimana sih jadi cowok? Salah lagi, jadi salah lagi dia. Udah nggak apa-apa. Kasihan ya lo dapet bintang tamu cewek gitu. Sama-sama ceweknya juga. Kapan saya mau ngomong? Habis. Hey. Gitu nih, kalau overprotective ya seperti itu aku juga nggak terima. Overprotective tuh basicnya adalah dia ingin melindungi. Ingin melindungi tapi terlalu berlebihan, Terlalu jadinya berlebihan. kayak lebih menuntut, mengatur gitu. Nah, kalau itu namanya curigaan. Cemburuan. Enggak, oke. Cemburu beda nih. Oke, saya salah lagi. Cemburu sama pekerjaan kan nggak Oke, oke. Iya, lu kan nggak lucu Ya siapa itu. tahu. Yaudah, oke, saya salah. Cowok sih, cowok. Kalau ngomongin soal overprotective, banyak teman-teman juga yang ngalamin overprotective, entah itu kayak gimana pun. Ada saran nggak sih buat teman-teman yang ngalamin kondisi overprotective sama pasangannya, sama keluarganya, sama tetangganya? Ya enggak sih. Tetangga ya, itu bukan overprotective, Canda. itu julid itu. Canda. Oke. Ada nggak? Caranya apa ya? Udah putus aja sih, ngapain sih? Bukan dari saya ya. Udah Kalau nggak mau disalahin lagi. Kalau nggak mau. Ya udah. udah dijelasin tadi kan, maksudnya dipertimbangin dulu gitu. Oh gitu. Balik lagi harus ngeliat dulu ya. Ya dipertimbangin dulu sama ngeyakinin diri sendiri sih, yang lebih Iya. penting kan kita yang tahu. Dan gitu. lebih susah. Nah itu yang susah emang. Aduh, betul.
Tapi kalau emang bisa dipertahankan, ya udah pertahanin aja. Oh gitu. Kalau aku dulu kan nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Karena rebel dia. Oh gitu. Rebel, Kok tahu sih? Tahu lah. Tetangga gua. Oh gitu. Oh kalian tetanggaan. Oh gitu. Ada tetangga gue yang kayak gini. Nah, Oh ada. ada. Kamu mau punya tetangga dia? Paksa sih. Oh. Sekarang udah jauh. Sekarang Udah jauh. Sudah bukan tetangga lagi sekarang. Tetangga lagi ya gitu. Oke, itu sarannya buat teman-teman yang ngalamin kondisi overprotective. Overprotective. Kalau buat pelaku overprotective, Apa? Ada saran nggak? Sarannya gitu. Saran untuk pelaku overprotective. ngapain sih gitu? Kamu mau julitin mereka juga bebas kok. Mantannya. Gak apa-apa, ada sensornya kok. Katanya Editor ada. mantannya di sini. Iya, maksudnya iya. Ya udah, nggak apa-apa. Gimana? Caranya Buat mereka yang melakukan overprotective. yang kayak gitulah gitu. Namanya pasangan pasti ada rasa cinta kan di situ di dalamnya. Cinta kan mengasihi, bukan menuntut, tapi menuntun gitu. Mengasihi apa? Apa sih tadi? Bentar. Mengasihi dan ikhlas. Cinta adalah mengasihi. Gusti dan 2021. Mengasihi dan ikhlas. Menuntun bukan menuntut. Nah, hebat loh, kuatmu tuh. Kuates. Retweet ya nanti ya. Oh, siap. Ada Twitter nggak? Ada dong, ada nanti aku deh. Pernah lihat Twitternya dia? Loh, aku tuh punya Twitter. Apa? Ya, meskipun followersnya cuma 1. Bang. Lu doang. Oke, itu aja obrolan kita hari ini yang bisa dibilang ini sebenarnya adalah mungkin kalau yang dengerin ini podcast kok gini banget ya. Ya ini adalah salah satu hiburan juga buat teman-teman biar nggak terlalu Biar Apa nggak sih? terlalu sepaneng. sepaneng lah Nah, kalau itu. Libra ngeluarin acara lagi nih, wah sepaneng lagi. Kita bikin Ini fun kan aja di sini. asik-asikan Iya. gitu. Nah, Dan juga buat teman-teman, Yang- Wesla kan, yang Emang sih? yang pengen tahu update-update tentang Libra Permana, tentang LPW, kamu bisa follow di Instagramnya Libra Permana, @librapermana lagi ya. Iya. Terus juga di mana lagi? Libra Hits. Di @libra hits boleh juga. Libra Hits itu adalah kumpulan orang-orang hits. Hits. Se-Libra. Tapi saya tidak pernah di-upload. Nah itu. Thank you, Admin. Adminnya siapa nih? Nggak tahu. Nah itu. Oke, terus juga Nah nih satu lagi nih. apa? Ini wajib banget. Apa? Kita kalau mau ngakses I Like Monday ini kemana? Bisa banget nanti didengerin. Ini sebenarnya akan diuploadnya di ini sih, di sosial media, terutama di Instagram. Instagram. Terus juga mungkin nanti editor Spotify bisa. Oh, nggak bisa. Oke. Di apa sih namanya? Yang itu sound system kita. Oh, Itu yang yang biasa Sowon. dangdutan itu. Oh, di kantin itu. Nah, yang betul. biasa dangdutan itu. Yang kalau teman-teman mau request lagu tuh request aja. Bisa banget. Dan juga buat minggu depan teman-teman boleh kasih saran juga. Oh, Kita saran, mau- masukan, kritik, enaknya tuh Kita mau ngebahas soal apa? Bintang tamunya Bintang apa juga tamunya boleh. siapa juga boleh. Atau mungkin pengen curhat Boleh. bisa langsung di bisa langsung di DM Di Halo Hase. curhatannya. Curhatannya Boleh. di Halo Di Halo Hase Hase. itu via WA. Iya. Tuh. Hubungi aja HC teman-teman HC Nah, betul. di Teman-teman Hase-nya. bawah sini. Editor. Mas editor banyak sekali hari ini. Halo Hase. Nah, itu mau curhat segala macam. Terus Bisa. kita bintang tamu open ya. Open. Open semua golongan nih. Boleh. Siapa tahu Terus- kapan-kapan kita bisa mewawancarai Siapa? emak lu dan bapak lu. Enggak. Oh enggak. Boleh. Atau emak gue, bapak gue. Boleh. Nah, Siapa aja kita open. bebas. Terus juga buat yang pengen ngobrol-ngobrol, mungkin berbagi cerita dan pengen dibahas di sini juga bisa banget DM di Instagramnya Libra Permana. Mau begini boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Kita Ke terima. Instagram saya juga boleh. Oh ya. Instagram Tapi- aku Mas kayak kenal. Oh iya, orang mana nak? Gitu. Enggak ya? Instagram Lisa juga boleh. oke. Oke. Bebas pokoknya. Bebas. Sobat sambat. Terus juga boleh. kalau pengen apa lagi ya? Mungkin ada yang pengen curhat nih, tapi aku maunya private Anonim mas. boleh. Private mas, maksudnya Private. kalau ada masalah nih, Tuh. bisa juga nanti Kita konsultasi. kok kayak begadang ya? Teman-teman. Menyelesaikan masalah ya? Menyelesaikan masalah, tapi bedanya kita belum tentu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Betul. Teman-teman hasil aja yang menyelesaikan. Oh iya benar. Kita mewadahi aja ya. Betul. Oke, terima kasih untuk berapa menit? 30 menit ada kayaknya.
ngobrol kayak gini tadi. Terima kasih dan sampai Sampai jumpa. editor ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya di I Like Monday Podcast. See you.